ini kita langsung masukkan apa? Ya, jadi kalau sudah 2 lantai terus lah ya, tidak keurung lagi, tidak kemacet lagi. Sudah ada tanda-tanda. Jadi patahkan dulu apa? Persiapan, kemudian ada posisi dah itu. Lagi ya. Nah ini kan. MGS Alpha tuh sekarang sudah trip dia, udah lagi boka-boki ya. Ini taruh di sampah non infeksius ya. Setelah kita menyiapkan ini peralatan ya, sekarang pakai apron dulu. Pakai apron, setelah ini lepaskan semua perhiasan. Masing-masing mau suku ada di bawah tuh di suku. Aku gawan yang penyeman suku di kementerian. Nah bu, nggak apa kemana bu? Balik aja bu, 5 tahun balik aja. Cukup pakai ini dulu, kita lakukan apa? Cuci tangan. Basahi dulu dengan air mengalir, di bawah air mengalir basahi dulu sabun, kasih sabun ya telapak tangan. Tepung selaci, sela-sela, kemudian mengunci itu ini ya, bersihkan ini, masuk kunci jadi digerak sini. Nah, ya seperti ini ya. Jadi digoyang ini digerakkan ya. Ganti. Jadi untuk memberikan ini buku-buku jari. Kemudian putar ibu jari. Kemudian Ujung kuku. Dilebarkan kayak ini, jangan korupsi. Oh ya, jadi korupsi banyak-banyak ya. Berapa kali ini kiri kanan? 5 kali. Nah, sudah cuci. Nutup keran siapa nih? Pakai siku. Kamu pendek cak ini? Kamu tuh kan ada yang melengkung cak ini. Nah, kamu cak ini asisten. Tisu. Asisten, apa kata asisten? Balik. Tisu puter. Nah, buang tisu ini tidak apa-apa, tangan masih ini. Asisten lagi balik ini tutup keran. Apa saya? Keringkan dengan tisu atau handuk berbaik. Sekarang kita mau memasukkan apa? Oksitosin. Ya, mau masukkan oksi. Tangan ini kan sudah steril ya. Pakai sarung tangan yang Kanan. Nah, sarung tangan kanan ngambilnya dari mana? Kalau yang pertama lagi sebentar ya. Ngambilnya dari mana? Dari dalam. Nah, ini pas pelukan. Nah, ini ya. Ini tidak standar, jangan pakai seperti ini ya. Itu yang itu. Ini kan untuk isolasi ya. Tadi kan sudah dipecahkan Nah ini kalau tangan lah pakai handscoon nggak boleh lagi. Nggak boleh megang-megang. Pasok asisten ini. Asisten Sekarang balik. buka dengan One hand. Buka dengan one hand. Kaki nganunya, nutupnya One hand. perlu ditutup. Perlu. Nah, tadi yang diajari apa disedot dengan apa? Klorin. Tapi ada yang ini loh, ada yang tidak bisa disedot mati. Jadi kalau masukkan ke, jadi tanpa menutup, ya. Jadi campingnya tidak usah ditutup lagi, ya. Tidak boleh ditutup karena langsung dia masuk sana. Sekarang mana itunya? Nah, cek ini kan kunci ini. Mana oksinya? Ya sudah, oksi ya ini taruhlah. Jengok dulu ya, expire 3 kali. Ya, apa beda ini dengan lidokain? Ukurannya panjang. Kalau dia putih sama putih di meja, apa bedanya? Ini lidokain sama kecil. 1 cc, jadi jangan pernah masukkan oksitosin langsung 2 cc. 10 intraunit ya, akan
kita sama dengan lidokain kan 2 cc. Pernah soalnya kejadian, dia bingung. Jadi apa? Kita harus punya apa? Kita harus punya aturan sendiri. Kalau oksi itu kalau dia nak perlu lagi tarik lagi. Jadi jangan masuk ke 2 cc. Jadi cukup 1 ya kalau dia kurang. Tapi kalau lidokain dia kan langsung 2 cc ya seperti itu ya. Jadi kita tidak ada kadang-kadang yang nyuntik lain yang nyiap ke lain disiapkan. Sudah ya di sini. Nah ini pada waktu nyimpan kita tutup lagi. Tutup dulu ini ya. Ini sudah masuk ya oksi. Sudah masuk oksi. Sekarang kita akan periksa apa? Kita akan Periksa dalam. memeriksa Pembukaan. Ya, geser dulu ya dengan tangan kiri. Kan kalau seandainya apa menonjol kali ini apa sudah saatnya di amniotomi. Geser dengan tangan kiri, nanti pakai handscoon. Seolah-olah kita bekerja sendiri ya. Nah, jadi kasar. Air titik. Sekarang kita mau pastikan pembukaan lengkap. Pakai handscoon sebelah kiri. Ini kalau Bu, ini kalau dia kotor boleh ya, boleh diganti, boleh dilepas. Ini dari dalam. Jadi kalau yang ini boleh dia membantu yang dari luar ya. Sudah ya, ini partu set ada, sudah didekatkan. Sekarang kita memastikan pembukaan lengkap. Sakit Bu? Tidak. Dorong ke baik. Tidak sakit. Kita lakukan apa? Kita lakukan pulpa, karicin jangan lupa ya. Ini kaos tampon. Kita lakukan pulpa hygiene ya. Bu, saya bersihkan dulu ya Bu. Labia mayora kiri, kemudian labia mayora kanan. Ada galau labia? Ada. Jangan tinggal. Jangan itulah cari. Kemudian apa? Labia. Minora kanan. Tahu minora? Berapa? Lagi kau tahu Briso yang Bombay? Ya, sini. Lihat jangan. Bagaimana cara kita periksa? Ini sudah ada lendir-lendir ya. Langsung 2 ya? Satu. Yang mana yang satu, yang mana yang 2? Kalau saya senangnya jari Tengah dulu. Tidak apa-apa. Selusuri ya, janganlah ini aku pernah juga rumah orang sakitnya di situ. Ya gimana sih? Dokter juga. Lahan ya Bu, sakit Bu ya, sakitnya. Sambil aku tangannya ini sakit. Selusuri tangan sudah tuh tekan. Jadi tangan kita yang nyelip ini tidak tahu ibunya. Tekan, itu sakit kan perineumnya. Tekan dulu, masuk ke baru selip ke nala dulu. Ibu tidak tahu kan tangan kita lah dulu dan ya taunya dia siko tuh lah. Apa yang dicari? Porsio terabang, tidak terabang. Cari ya pucuk bawah kanan kiri, tidak yang terabang. Kemudian terbawa kepala, ketuban menonjol, penipisan 100%. Pembukaan lengkap ya porsio. Tidak terabang. Kemudian apalagi yang kita cari lagi? Tunggu ya. Tunggu dulu tangan di asuransi dulu. Relaksasi dan sakit Bu ya. Nah, kita cari lagi rabu lagi. Akan sangat teraba sampai ke sutura. Sutura sagitalis melintang itu akan teraba karena air ketubannya narik ke pojok, dia relaksasi. Ya tunggu dulu kita. Nah,
Oke, ini aman, artinya aman untuk kita ambil. Tunggu dulu, mungkin dia nggak ini karena ini sudah menonjol. Ya, kita langsung bisa lakukan. Tunggu dulu, nggak usah ini dulu. Kita siapkan dulu ya. Ini aku yang namanya setengah pohon. Ya dia nggak tahu kan, nggak kepala belum. Kalau dulu dipotong ya. Ya. Bagaimana cara ini? Tadi kan salahnya itu. Tadi kan belum keluar. Ya, ini nyelip aja dia. Iya. Kapan ini menggoresnya? Kapan? Karena aku nanya ada itu kapan deh. Kapan kita memecahkan ini? Kapan? Saat kapan? Pecahkan tuban. Iya, saat tuban di antara kedua. Betul. Nah, siapa tadi yang lagi sakit? Nah, itu lagi hebat-hebatnya cah ini nggak gores tuh. Kekurangannya situ lah. Langsung mandi wajib. Mandi wajib. Emang Betul. Sudah dia kenceng, narik sebentar. Pokoknya ejo kue masih bisa digores. Ya, jangan sampai kempet lagi. Nah, apa yang dinilai? Nilai apa? Air ketuban. Warnanya Bau. Kalau K Keruh. Kalau J Jernih. Tulis di mana? Patograf. Katanya kapan nulisnya? Saat itu bukan kaget 2 jam. Kapan lah ya tadi mak mana lah ini? Kau ingat tak tadi? Nah, rame. Ya setelah selesai tulislah dia apa-apa, dah tahu dia. Nah, ya tulislah itu. Ingat tuh oh, sudah kayak paling ini sudah bisa gitu. Cek ya aman ini jernih. Pas dah kelayaman uji RP. Jangan lah ketang katanya berapa lah tensi. Ujung-ujungnya same kan. Tensinya digital. Tensi digital tuh normal ada aman 108. Tapi dibuat 120 galon. Normal ada 115. Tempat klorin atau ini karena sudah menghitung jam. Ya, sudah tahu proses kita ini berapa lama. Jadi kita ini dulu, tapi yang air ketuban ini dikondisikan supaya ya. Kemudian ini kan alatnya sudah on. Sekarang kita apa ini? Ganti tangan secara terbalik. Secara terbalik seperti maksudnya kayak ini. Nah, set langsung, tidak usah dikubur-kubur, tarik sini secara terbalik. Kemudian cuci tangan 6 kali. Sekarang sudah pecah ketuban. Ini apa yang kita lakukan? Tangan ya, jadi tangan kita sudah bersih. Sudah bersih. DJJ dari mana nih gini ya? DJJ. Kalau kepala di sini ya di bawah pusat sudah. Jadi menghadap kemana? Ada juga yang kalau nggak ada pusat. Tapi aku kan udah kalah ya. Dia Doppler ya. Kasih tahu ibu ya. Jadi kalau kita asesmen jangan menghafal, melakukan untuk cek tuban. Jadi yang kita Bu tadi kan saya sudah ini ya Bu, sudah apa? Sudah ketubannya sudah dipecahkan. Sepertinya ini persalinannya akan berlangsung ya Bu. Ini bagus Bu, air ketubannya jernih ya Bu. Sekarang saya periksa jantung bayinya itu normal Bu. Sebutkan 130, 140 ya normal. Sekarang kita mau persiapan Persalinan. Sekarang balik dulu ini, karena beresin dulu ya. Tutup dulu. Ini secara terbalik ya, ditutup. Cek lagi kesiapan alat karena kita mau pertolongan persalinan. Pertolongan persalinan ini sudah ada. Nenek kain yang dibentuk sepertiga. Kemudian handuk bokong, buka Sarung. handuk taruhkan di atas perut Ibu. kemudian bokong dilakukan kain segitiga. Handuk bokong, buka sarung. Apa buka sarung siapa? Langsung dibuka partuset, geser. Kan dia terakhir pakai handskun. Ya, jadi jangan lupa yang pakai handskun. Nah, pokoknya udah geser alat. Ya, nanti dulu cek lagi. Apa yang ini? Najili kan aku. Ini apa? Dekat
Nah, baru kita pakai penolong, pakai apa? Sarung tangan. Pakai spoon. Pakailah dulu ya topi. Terakhir pakai hand spoon. Satu. Boleh yang hijau ya, yang hijau kita boleh yang hijau. Yes, buka sarung tangan. Jalan Dewi, jalannya sabar Bu, mau neran ya Bu. Tarik nafas tadi di sini artinya kaki kepalanya sana ya. Sekarang kita akan melahirkan apa? Kepala. Kepala. Melindungi atau menahan? Melindungi. Tidak lagi. Ini kan CID ya, ini namanya palmar. Nah, ya Bu, pinter Bu, cantik. Baby mo itu. Pisahkan dulu ya, boleh dibersihkan ya. Bersihkan muka, cek lilitan. Ya, dibersihkan. Kemudian kalau dia susah bernapas, hidung dulu, mulut dulu. Hidung dulu. Boleh. Sekarang apa yang kita lakukan? Punggungnya sini. Jadi ngadep kemana dia? Bahunya ya. Sekarang kita melakukan dipa Parietal. tangan kanan yang kuat di tangan kiri yang kuat di antara kiri dia kuat sini kiri ya kiri karena kita ini. Sekarang akan kita melakukan bahu anterior ya Bu, pinter Bu, jurang ke bawah, melahirkan bahu anterior jurang ke atas. Kemudian ini sangat susulnya di sini ya. Sangat susulnya di sini. Kemudian tangan kiri menyelusuri bahu. Seperti ini ya. Menelusuri bahu, kemudian punggung dan terakhir paha dan di kaki. Kadang-kadang kita tidak dapat sangat susul ya. Tapi perhatikan ini harus kita jepit baunya ya. Nah, di sini. Sekarang apa yang dinilai saat lahir? 1 menit. Ya. Apa yang dinilai pertama kali? Menangis kuat atau tidak, warna kulit, kemudian gerakan. Ya. Jadi kalau dia orang nangis kuat, warna kulit merah, gerakan aktif itu kemungkinan dia sudah Apgar skornya bagus. Tapi kalau dia ada yang tidak nangis bayi lahir. Ada. Nah, tapi bukannya dia ini, tapi bayinya merah, geraknya tapi tidak ada nangis dia. Nah itu bukannya berarti dia asfixia, tidak ya. Baik perangi balik. Sekarang letaknya di mana bayinya?
lakukan merangsang taktil. Nah, dia kerikan. Sudah bayi lahir ganti ya, karena untuk mencegah apa? Hipotermi. Ganti ya, ganti ya Bapak, ganti Pak, ganti kesini lagi setelah. Jadi sekarang kala 2 selesai kala 2. Sekarang kita masuk ke kala 3. Manajemen aktif kala 3. Apa manajemen aktif kala 3? Suntik oksitosin. Kemudian PTB dan kemudian dia Masase. Kapan masas? Plasenta setelah lahir. Tuh. Jadi kita masas tuh terus ya, bukan masas plasenta, bukan masas plasenta. Tuh, ya. Sekarang kita beritahu ibu ya. Motong dulu apa nyontek dulu? Motong Motong dulu ya. Ya, kalau kita motong dulu, ini kesempatan mengalir darahnya kurang. Ini masih berdenyut. Kecuali bayinya aspik, ya, bayi pegang-pegang harus cepat ini harus dipotong, harus larikan ke meja lain, ya. Tapi kalau bayinya normal-normal, baik sehat-sehat baik, kita lakukan dulu MAK 3. Jadi memberi kesempatan bayi ini. Sekarang kan justru ya gimana lebih lama lahir. Pernah tidak dukun bawa bayi ini ke puskesmas misalnya lebih ini? Ada potong, masih hidup kan? Nah, artinya kan dia lebih ini. Jadi kita tidak usah buru-buru potong ini, membiarkan dulu dia tali pusat tidak berdenyut, memberi kesempatan darahnya ngalir ke bayi. Ya, jadi sekarang kita lakukan sebelum melakukan suntik apa yang diperiksa? Pastikan tidak ada janin kedua. Ya, jadi jangan memeriksa bayi kedua. Artinya sudah tahu kalau ada 2 bayinya, udah boleh kita nolong. Ya, lewat dari ini penapisan ya, tidak boleh menolong gimeli. Ya, jadi pastikan tidak ada janin. Oh ya pasti kebaik takut dong kayak gitu. Memastikan lebih baik kan dengan bayi ini. Oh tidak ada. Lihat juga kandung kemihnya ya, kandung kemihnya. Kita lakukan penyuntikan. Ibu, kita suntik ya Bu di sebelah lateral paha kanan atau kiri. Ya, suntik ya. Sakit ibu. Sekarang boleh dibuang, boleh tidak? Buang saja ya. Buang. Tapi ini tapi kalau model mati cak ini langsung baik sini. Tapi kalau dia masih tarik bisa di spool untuk dekontaminasi. Sekarang sudah suntik ya. Kita lakukan apa? Jadi keuntungannya itu berapa senti dari perut? 5. Jangan terlalu pendek, 2 sampai 3 senti. Kemudian dari kelet kedua berapa senti? 2 senti. Jadi buntutnya berapa? Sisanya 4 senti. 4 senti sedang. Ya, kalau pendek, kalau kali 5 senti kepanjangan. Sedang. Kelet ini 4 senti kurang lebih. Potong di ya, ini kan kesinggung satunya ya, agak biar sudah. Mau ke petani kembali satu. Sini dia bayinya sekarang diikat dulu nih. Sekarang kita akan apa? Peregangan tali pusat terkendali. Geser ya, digeser. Jangan ini. Kemudian bayinya pakai topi. Ya jadi jangan seperti ini. Kalau seperti ini kita lebih banyak apa? Lebih banyak robekan nanti ya, jadi digeser 5 sampai 10 geser. Tanda lepas apa? Panjang Nah ini sepertinya sudah keluar ya. Kadang-kadang ada yang nak dijemput dia manjau, ada tak? Lepas tapi tanda
ada lepas, jadi kita tidak apa-apa dicek, oh ini sudah ada di bawah ini ya, sudah ada di dasar paru. Lahirkan sampai ke introitus, keluar, geser lagi, kemudian diputar. Diputar tanpa menarik ya, diputar terus, karena dia kalau dia terpilin ujungnya dia tidak akan menyebabkan robek. Nah ini ya, terpilin biasanya terpilin. Dibanding narik, kalau saya lebih suka seperti ini, tapi ada juga kucing yang serut narik macam-macam ini. Jadi kalau dia misalnya tertinggal harus cepat ya, digital ya, tangannya harus digital. Karena apa, penyebab perdarahan itu ada 4. Salah satunya adalah plasenta, artinya T ya, tisu. T yang pertama itu tisu. Kemudian trauma itu apa? Robekan. Kemudian apa lagi T kedua? Tonus. Jadi 4 T penyebab perdarahan. Tonus itu apa? Kontraksi. Yang terakhir trombin. Trombin itu kelainan darah ya. Pada waktu ibu pada keadaan ibu tertentu itu ada. Jadi penyebabnya kadang-kadang kita sulit kan. Kalau apa trauma kan bisa dijahit ya. Kalau tonus bisa diperbaiki ya, bisa ditambah ultrasonика. Kalau tisu bisa digitalisasi, dibersihkan ya sampai tisu. Tisu itu plasenta. Yang tadi bisa selaput ke tangan. Tisu kan jaring yang seperti tisu ini. Tipis tapi membahayakan. Setelah lahir kita cek ya, jangan lupa dilepaskan. Cek ya, berapa kotoledon normal? 250. Aku pernah ngitung. Enggak pernah. Sini kau. Iya. Teledon. Sekarang kita masuk kala berapa? Empat. Di kala 4 ya, lahir plasenta. Apa yang kita lakukan di kala 4? Ya, pengawasan sekarang kita lakukan. Kalau seandainya cek dulu ya, cek dulu kalau ada luka langsung dijahit. Langsung dijahit. Jadi kalau cuma leset-leset tidak usah di anestesi ya. Tapi kalau misalnya robekannya agak dalam itu pakai ya di anestesi. Berarti penjahitan di dalam 4 ya, Bu? Di kala 4. Di kala 4. Iya. Sampai kita observasi pendarahan. Ya, ini sudah mulai dari robek ya. Dari robek kemudian kita apa? Lepas ya. Cuci tangan lagi. Cuci tangan lagi. Sekarang kita vital sign. Tensi mana tensi? Jadi kita abaikan dulu ya mencuci alat. Abaikan dulu biasanya kita lagi seneng-senengan lagi menimbang bayi, abaikan. Sekarang yang ini kan masa 2 jam ya. Hati-hati masa 2 jam. Kadang ibunya ini kan capek, 3 hari 3 malam nginap rumah bayi ini dan lahir-lahir. Pas nak lahir kan biasanya dia capek, lesu ya, ngantuk, tensinya rendah, kita bisa intervensi. Ya tensi dulu, sudah tensi, kemudian nadi, suhu, lengkapi ibunya. Berapa kali dalam 1 jam? 15 menit. Ya, biasa jam pertama 15 menit, dalam 2 jam 30 menit. Yang kita apa? Kalau ibunya kontraksi. Sekarang kita urutan ya. Urutan dari pusat itu kita lihat apa? Kontraksi dan tinggi putri berapa biasanya? 2 jari pusat. Setelah kontraksi turun lagi kandung kemih harus kosong karena mempengaruhi kontraksi kerjanya dari banyak uterus. Setelah turun ke bawah lagi perdarahan atau luka robekan. Ya, jadi lihat
beda perdarahan dari dalam dengan trauma itu apa? Dari dalam warnanya ini yang agak apa? Agak gelap ya warnanya biasanya. Tapi kalau darah luka itu Merah segar. dan dia ada gelembung-gelembung. Merah apa? Merah terang. Merah karena luka baru kan? Luka baru. Nah, itu jadi harus kita perhatikan ya. Jadi itu yang dicek, yang ditulis di kartograf itu yang dicek, diulangi lagi. Ya, diulangi lagi. Nah, setelah kita periksa ya, kita pakai handskun lagi, kita mau membersihkan apa? Membersihkan ibunya. Bersihkan ibunya ya. Nah, kalau sudah bersihkan ibunya tidak apa-apa pakai handskun yang cak ini. Ya. Tapi kalau untuk yang bagian dalam itu handskunnya harus handskun steril. Bersihkan dulu ya, Bu. Kita bersihkan dulu ya, Bu. Pakai apa? Bersihkan ibunya. Air. Kan kalau air kebalik. Kalau pedih Jadi bersihkan ibunya dengan ya sini lah ya. Jadi kita tunggu atau lakukan juga dia kasih pijat oksitosin. Sekarang kan komplementer ya. Jadi lebih ke apa? Lebih ke pendekatan ya kepada ibu, kasih pijat oksitosin ya. Jadi ada perhatian ya dengan ibunya. Jadi ibunya tuh oh ini untuk di belakang pijatnya kayak setelah ini ada yang butuh untuk merangsang pengeluaran ASI. Jadi bersihkan dulu ibunya pakai MBTT ya. Pembalut ini estimasi perdarahan ya, karena dalam 1 jam supaya kita bisa tahu ya berapa, taruhkan di sini estimasi perdarahan. Jadi kalau misalnya sekian menit dia sudah penuh, ini kawan-kawan peres ya, peres jingok ukur. Oh ini kurang lebih berapa ya? 100 cc. Berapa perdarahan? Dikatakan perdarahan? Lebih dari 500. Lebih dari 500. Kalau sebentar jual sekali lah sama ini. Nah itu ya, jadi itu supaya jangan ditaruhkan di kain yang berwarna merah. Jadi harus ini. Kadang-kadang juga kalau di prospe ini 100 cc. Jadi kalau yang kawan-kawan aku pernah meneliti ya, tengok aku pernah dulu sampai sekair itu memang 200 ini. Berarti perdarahan ibu ini sudah ya. Jadi yang untuk perhatikan ini, ajari keluarganya ya. Ini masas seperti ini, bukan cak ini ya. Tekan ini. Jadi di dalam ini kan yang ada ininya, sini kan ininya kontraksinya. Jadi bukan di sini. Kalau yang kita ngampus di bawah, tekan ke dalam ini. Ini pundus tuh di atas. Bukan di penampak ya. Pundus ya. Ini ajari terus sampai di kontraksi bagus. Letakkan, bersihkan ibunya, ganti baju ibunya ya. Ini harus ada keluarganya kan. Ganti ibu, baju ibu, ganti. Nah setelah ini ya ada yang lebih penting. Kalau kawan-kawan ini apronnya ini dibuang ya, yang putih ya. Langsung buang ya. Ini. Tapi kalau yang C ini kan sayang. Ini kita bersihkan dengan apa? Larutan klorin. Larutan klorin ya. Dengan larutan ada enzim bisa. Jadi di sini. Bersihkan dulu ini kalau lupa sudah ditaruh ke situ, ini harus dipisahkan dulu dekontaminasi seperti yang semprit tadi ya. Jadi cuci dulu, ini kan banyak darah. Baru ini kita rendam ya, cuci dengan air sabun. Nah ini kan tidak disterilkan lagi, cuma dijemur ya, dijemur. Jadi semua yang ini harus pakai klorin dulu. Ini klorin itu untuk
memisahkan ya, mendekontaminasi. Ya, selesai. Apa yang kurang? Sambil kita menunggu 15 menit kedua seperti tadi, cek lagi, tensi lagi, ya.